Damai sejahtera dari Allah Bapa itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, selaku kita orang Kristen pasti kita beribadah kepada Tuhan, khususnya ibadah di hari Minggu. Tentu ketika kita beribadah di hari Minggu ada sebuah persekutuan bersama dengan orang-orang yang seiman dengan kita, yang sama-sama percaya kepada Yesus Kristus, yang sama-sama meyakini bahwa Yesus adalah keselamatan kita. Sehingga di dalam persekutuan itu mungkin kita ada yang kenal dengan sesama dan ada yang tidak. Tetapi yang saya lihat di sini adalah ketika kita mengenal dengan sesama kita. Tentu kita ingin masuk dalam sebuah persekutuan itu. Apakah ketika kita masuk ke dalam gereja, di dalam persekutuan itu kita akan melihat semuanya baik-baik saja? Tentu pasti ada pasang surutnya. Ada kadang rajin gereja, terkadang tidak. Ada kita dekat kepada seseorang di gereja, terkadang tidak dekat. Tetapi bagaimana kalau umat-umat di gereja itu pernah mengecewakan kita? Apakah kita akan berhenti beribadah? Atau apakah kita akan berhenti untuk memuji Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana kita datang ke bait Allah. Tentu di gereja itu kita bertemu dengan orang lain, gambaran daripada kita meyakini persekutuan kita kepada Tuhan, kita aplikasikan persekutuan kita kepada sesama. Tetapi di dalam persekutuan itu satu hal yang kita harus tanamkan adalah di mana Allah itu tinggal, Allah itu berdiam diri di dalam bait Allah yang kudus. Kita yakini bahwa gereja itu adalah kudus. Karena apa? Allah yang menguduskan kita. Oleh karena itu ketika kita datang ke gereja, karena kita datang menghadap Allah yang kudus, Allah yang mau menerima kita apa adanya. Apakah kita di gereja, sampai di gereja, duduk kemudian kita cerita-cerita dengan yang lain? Tidak. Ketika memang sudah tekad kita untuk datang kepada Tuhan, hindarilah orang-orang yang bisa membuat kita berdosa. Berdosa yang bagaimana? Dengan cara ketika akan ibadah, saat ibadah, semua kita lakukan dengan bercakap-cakap, atau kita tidak saat teduh, tetapi kita ambil waktu kita hanya melihat kekurangan satu sama lain. Ingat, kita berada di tempat kudusnya Allah. Allah sudah menguduskan kita, Allah sudah melayakkan kita. Oleh karena itu, baiklah kita datang kepada Allah dengan hati yang tertunduk, dengan rasa hormat. Disinilah Tuhan mau juga katakan, berdiam dirilah di hadapannya hai segenap bumi. Kenapa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan? Ada koreksi. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu. Ada rekoleksi. Artinya ketika kita mengingat siapa kita di hadapan Tuhan, disitulah kita mengingat ternyata kita adalah orang yang paling berharga di hadapan Tuhan. Kalau manusia tidak menghargai kita, ingat Allah menghargai kita. Kalau manusia mengecewakan kita, ingat Allah tidak pernah mengecewakan kita sekalipun doa-doa kita belum terjawab. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang penuh hikmat, yang memberikan pertimbangan yang baik di dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika kita berdiam diri di hadapan Allah, disitulah kita memasuki hidup bersama-sama dengan Allah. Kita masuk ke dalam firman Allah, sehingga firman itu selalu memperbarui hati dan pikiran kita. Dunia ini bisa menggoncang iman kita. Dunia ini bisa menghancurkan kita. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Allah, kita akan disatukan. Atau mungkin kita akan dilem dengan lem yang terbuat dari emas, sehingga kita semakin berharga di hadapan Allah. Ingatlah, ketika kita datang kepada Allah, kita adalah orang yang layak.
kita adalah anak-anak kepunyaan Allah. Sehingga mari, kalau datang ke gereja, kalau kau memberikan waktumu di rumahmu, mari jadikan rumahmu menjadi bait Allah dan berdiam dirilah untuk datang kepada Tuhan. Masuki hadiratnya, kemudian engkau akan mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam dirimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami berdiam diri di bait Allah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu, untuk selalu hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi yang kuat karena Allah ada bersama dengan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.